Oke, halo teman-teman, ketemu lagi ya. Nah, kita mau bahas tentang nih modul terakhir di semester ini, yaitu modul 7 mengenai uang dan perbankan. Oke, kalau bicara tentang uang, semangat ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, apa sih ini maksud dengan uang? Nah, kalau kita lihat uang ini bisa dibilang alat tukar menukar dalam perdagangan. Nah, biasanya zaman dulu nih ya, kalau zaman dulu lagi masa dalam sejarah, apa saja sih yang pernah dijadikan uang? Dulu pernah jadi uang tuh kerang, emas, gigi binatang loh, terus kulit, perak, dan lain-lain. Nah, sebetulnya benda yang dijadikan uang itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, diterima secara umum atau disebut acceptability. Terus nilainya tetap atau stabil ya, atau berfluktuasi secara kecil, stabil. Lalu jumlahnya cukup untuk kebutuhan perekonomian dan tidak berlebihan. Mudah dibawa untuk urusan setiap hari atau portability, dan tidak mudah rusak, durability. Nah, itu adalah pengertian uang dan juga syarat-syaratnya. Nah, sekarang fungsi atau peranan uang. Ada dua fungsi, yaitu yang primer dan sekunder. Primernya sebagai alat tukar. Yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung. Nah, ya kalau misalnya memang sebagai alat tukar ya sifatnya umum, ya bisa di mana saja, kapan saja, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau satuan hitung, ya menentukan besar kecilnya harga. Oke. Nah, kalau sekunder atau tambahannya, satu, sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, ini harus dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang resmi. Kalau di Indonesia berarti Bank Indonesia sebagai lembaga pencetak uang. Yang kedua, sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, jadi salah satu ukuran untuk menimbun atau menyimpan kekayaan dalam bentuk uang. Yang ketiga, sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, ini dengan cepat memindahkan atau menggantikan kekayaan ya, daripada istilahnya bentuk-bentuk yang lain. Lalu yang keempat, sebagai pembayar utang. Oke ya, jadi kalau minjam ya ini sebagai alat pembayaran utang. Cukup jelas ya. Di sini nggak terlalu susah. Ini fungsi primer dan sekunder. Nah, kita bahas tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, jadi ada permintaan uang itu buat apa dan penawarannya untuk apa, gitu ya. Jadi kita lihat yang pertama, permintaan uang pertama adalah untuk motif transaksi, ya. Jadi disimpulkan bahwa untuk memegang uang tunai supaya mempermudah kegiatan jual beli barang atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau untuk spekulasi ya, atau berjaga-jaga atau disebut precautionary motif. Nah, jadi menurut Keynes, jadi uang yang disimpan untuk motif berjaga-jaga, tergantung orang atau individu ya jumlahnya. Terus yang ketiga adalah tujuan spekulasi. Nah, di sini adalah ditentukan oleh tingkat bunga. Kalau tingkat bunganya rendah, maka masyarakat memiliki keinginan untuk tujuan spekulasi makin tinggi, dan sebaliknya. Nah, sedangkan kalau penawaran uang, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhinya? Satu, kebijakan moneter. Nah, masih ingat ya teman-teman, kebijakan moneter itu apa sih? Oke, ya itu kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini contohnya kebijakan diskonto, kebijakan pasar terbuka, ya, politik cadangan devisa, politik kredit selektif. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Lalu kebijakan pemerintah. Oke ya. Menteri Keuangan nih biasanya memberikan kebijakan pemberian kredit dana bergulir.
Ini juga harus hati-hati ya, berkaitan dengan ini sudah dibahas juga sebelumnya. Lalu, wewenang bank umum dalam menciptakan uang giral seperti cek, giro, kartu kredit, ini juga bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Terus selain sistem pembayaran, juga pendapatan masyarakat. Kalau semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin banyak uang beredar. Tingkat suku bunga makin tinggi, tingkat suku bunga mendorong orang untuk menabung dan mengurangi jumlah uang beredar. Harga barang, kalau harga barang tinggi mendorong jumlah uang yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, selera konsumen, kalau selera masyarakat meningkat, maka jumlah uang beredar juga bertambah. Nah, di sini untuk ngatur gitu ya, untuk penawaran uang, lembaga keuangan juga turut berperan serta. Ya. Nah, ada 2 jenis lembaga keuangan, yaitu keuangan bank dan keuangan non-bank. Yuk kita lihat. Kalau yang dimaksud dengan bank, ini pengertiannya: bank, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, bentuknya simpanan, dan menyalurkan pada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Oke, ada yang lain tahun 98. Yang berbeda adalah selain menghimpun dana, dia juga bisa membantu dalam bentuk kredit. Oke, tujuannya juga sama, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, fungsi bank ada 2. Satu, intermediasi. Wah, ini istilahnya keren ya. Intermediasi di sini disebut perantara. Perantara antara orang yang punya dana dan orang yang membutuhkan dana. Nah, jadi saling membutuhkan. Nah, yang satu punya dana daripada dianggurin. Nah, lebih baik kan diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan dana. Nah, dari situ nanti ada imbal baliknya. Oke. Terus yang kedua, biaya transmisi, yaitu jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oke ya. Itu 2 fungsi bank. Nah, yuk kita lihat sekarang jenis-jenis bank. Nah, khususnya Bank Indonesia dulu nih sebagai bank sentral. Yaitu bank sentral itu adalah lembaga negara yang memiliki wewenang. 1, dia mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, lalu merumuskan kebijakan moneter, mengatur kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Wah, ini juga istilah menarik lagi, yaitu pemberi pinjaman terakhir. Oke. Nah, yuk kita lihat. Nah, di sini dalam struktur moneter Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral punya peran penting nih. 1, bank sirkulasi, yaitu memiliki hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang. Disebut juga hak oktroi. Waduh, yang kedua, banker bank, sumber dana bagi Bank Indonesia. Jadi kayak banknya bank, gitu ya. Nah, yang tadi lender of the last resort, pemberi pinjaman pada tingkat akhir, yaitu memberikan permodalan pada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Nah, jadi banknya bank kan. Nah, jadi ini terakhir gitu. Sebelum ya istilahnya bank tersebut sangat membutuhkan, ya pinjamnya ke Bank Indonesia. Nah, lalu bank bisa dilihat dari berbagai aspek, yaitu ada fungsinya, aspek kepemilikan, status kedudukan, dan cara menentukan harganya. Nah, ini adalah jenis-jenis bank. Dilihat dari fungsinya ada 2, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, dilihat dari kepemilikannya,
Nah, bank milik pemerintah, swasta nasional, lalu swasta asing, lalu bank milik campuran. Lalu dilihat dari status kedudukannya, ada bank devisa, non devisa. Lalu dilihat dari menentukan harganya, ada bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, teman-teman di sini macam-macam ya. Nah, teman-teman bisa baca nih. Coba dilihat di halaman 97 dan 98, itu adalah ketentuannya. Terus jenis-jenisnya tuh apa tuh ya. Bisa kelihatan jelas ya. Nah, contoh kalau bank umum nih tadi ya. Umum tuh kalau misalnya tuh bisa menghimpun dana dari masyarakat ya, berupa giro, deposito, tabungan, bisa memberi kredit, surat pengakuan utang, dia bisa beli dan jual, menjamin resiko sendiri atau kepentingan atas perintah nasabahnya. Bisa juga jual beli valuta asing, melayani jasa pengiriman uang antar bank, giro, inkaso antar bank, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa baca dan juga contoh-contohnya yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut kepada produk perbankan. Nah, kita lihat di sini. Produk perbankan ada yang dianggap pasif, aktif, dan lalu lintas. Yang pasif, nah kita lihat tabungan. Tabungan itu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau dipersamakan dengan itu. Jadi lain lagi. Nah, terus sekarang kita lihat giro. Simpanan yang penarikannya bisa kapan saja, tapi hanya dapat diambil dengan menggunakan cek atau biliet giro. Deposito berjangka. Simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada jangka waktu tertentu. Kalau diambil sebelumnya, kena denda. Deposit on call. Deposito berjangka yang penarikannya harus terlebih dahulu memberikan informasi pada bank. Oke. Lalu loan deposit, pinjaman yang dititipkan bagi bank dan dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, itu yang pasif. Lalu apa yang aktif? Nah, kalau aktif ini berarti contohnya itu memberikan kredit pada masyarakat. Jadi artinya bank ini aktif mengembalikan dana yang telah terhimpun dari masyarakat. Nah, disebarkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kreditnya macam-macam. Ada untuk rumah, kredit usaha, konsumsi, dan lain-lain. Terus bagi bank konvensional, kredit pada debitur dikenakan bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi. Nah, sedangkan kalau pada bank syariah, nah ini lebih arahnya bagi hasil, jadi tidak, bentuknya tidak bunga ya. Oke, jelas ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah produk perbankan berkaitan dengan jasa lalu lintas pembayaran. Di sini adalah pengiriman uang, transfer. Nah, bank bersedia melaksanakan amanah nasabah untuk mengirim sejumlah uang ditujukan pada pihak lain. Inkaso. Inkaso itu artinya collection. Pemberian kuasa pada bank oleh perseorangan atau suatu badan untuk menagih atau memintakan persetujuan pembayaran. LC yaitu salah satu bentuk jasa bank yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperlancar arus pengadaan barang dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Lalu bagaimana dengan yang traveler check? Cek yang dapat diperjualbelikan dalam mata uang yang dikehendaki oleh pembeli yang bersangkutan. Jadi khususnya ini kalau untuk orang yang ingin melancong ya ke luar negeri. Jual beli valuta asing, ya uang asing. Ya.